Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Chandra. Saya dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam. Saya di sini akan jelaskan mengenai video yang berjudul Mahasiswa Ulul Albab yang memahami sejarah pemikiran Islam dan pengembangan ilmu sains dalam peradaban Islam. Oke, dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tertera bahwasanya tercapainya seorang insan ulul albab di mana manusia harus memposisikan diri sebagai makhluk yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun ia peduli dengan sekelilingnya. Tidak hanya itu, seorang insan ulul albab senantiasa berpikir setiap harinya sebagaimana manusia di tempatnya dosa dan beristighfar sebagai upaya untuk menggugurkan sedikit demi sedikit dosa yang kita miliki. Bisa kita simpulkan dan kita rangkum bahwasanya insan ulul albab, yakni dalam konsep sederhana adalah orang yang berakal atau berpikir, sedangkan dalam konsep luasnya yang memiliki sebuah makna orang yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya untuk mengingat Allah dalam meningkatkan imannya. Sifat istimewa seorang insan ulul albab diantaranya jihad dalam menuntut ilmu, mampu membedakan mana yang benar dan salah. Jadi saat berdiskusi, bersedia berbagi ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang ayat-ayat dalil Al-Quran mengenai ulil albab. Oke, di sini saya akan membahas beberapa makna dari ayat-ayat ulil albab. Yang pertama, walakum fil qisasin hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Yang artinya dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa di dalam kisos itu ada jaminan keberlangsungan kehidupan bagimu, bagi manusia. Sebab jika seorang menyadari kalau dia akan dibunuh apabila melakukan pembunuhan, maka dia akan memperhitungkan dengan sangat jelas ketika mau melakukan pembunuhan. Isyarat akal ini ditujukan kepadamu, wahai orang-orang yang berakal yang mampu memahami hikmah adanya hukum kisos dan memiliki pikiran yang bersih. Nah, dari ayat atas, dari tafsiran ayat di atas, bisa kita lihat dari tafsiran di atas bahwasannya seorang insan ulul albab diberikan sebuah keistimewaan atau kebaikan dari Allah SWT sebagai balasan yang dimana kita telah taat atas ajaran serta larangan yang Allah berikan kepada umatnya. Selanjutnya ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, itulah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari tafsiran di atas, ini menjelaskan lebih rincinya bagaimana seorang insan ulil albab senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan keindahan ciptanya, kemudian dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat raya ini. Saya berzikir kepada Allah dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Mereka mengingat Allah sambil berdiri dan berjalan dengan melakukan aktivitas kehidupan. Sedangkan makna di dalam hadis, jika semisal makna ulul albab diilustrasikan pada diri manusia, maka inti dari segala sesuatu dalam diri manusia ialah hati. Dengan kata lain bahwa yang paling berharga dalam diri manusia adalah hati. Hal ini relevan dengan hadis Rasulullah SAW
Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza solahat solahal jasadu kullahu wa iza fasadat fasadal jasadu kullahu ala wa hiyal qalbu. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ini adalah hati, yaitu jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Yang kedua, kita memasuki mengenai sejarah pemikiran dalam Islam. Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai hal penting yang harus dikuasai oleh umatnya. Dalam sejarah peradaban Islam, ilmuwan dan filsuf Muslim telah melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang berkontribusi bagi kehidupan manusia. Dunia intelektualisme Islam dalam sejarah dipengaruhi oleh gelombang Helenisme. Responsif terhadap gelombang Helenisme itu sendiri memunculkan pergolakan di kalangan kaum muslimin. Namun demikian, secara umum terdapat banyak kaum muslimin yang mempelajari pikiran-pikiran asing itu dengan tekun disertai kemantapan beragama dan kepercayaan kepada diri sendiri secukupnya. Dalam perkembangannya, lahirlah suatu disiplin ilmu dalam khazanah intelektual Islam yang secara teknis disebut al-falsafah. Dari sinilah muncul dan tumbuh kelompok baru kaum terpelajar Muslim, yaitu al-falsifah, kaum filsuf, suatu penamaan khusus pada kaum intelektual Muslim yang sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani. Di antara filsuf yang mula pertama secara sistematis mempopulerkan filsafat Yunani di kalangan kaum muslimin ialah Al-Kindi yang bernama lengkap Abu Yakub Ibn Ishaq Al-Kindi. Beliau wafat sekitar 257 Hijriah atau 870 Masehi. Selain Al-Kindi, dunia intelektualisme Islam juga melahirkan seorang filsuf penting lainnya, yaitu Al-Farabi. Ia bernama lengkap Muhammad Abu Nas Al-Farabi, yang beliau wafat pada tahun 340 Hijriah atau 950 Masehi. Fakta sejarah bahwa filsuf dan ilmuwan Muslim telah memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia tersebut sudah semestinya diapresiasi. Oleh karena itu, video ini dibuat dalam upaya mengingat kembali sejarah para filsuf Muslim, utamanya Al-Kindi dan Al-Farabi. Keduanya diakui sebagai filsuf dunia yang sampai saat ini pemikirannya melalui karya-karyanya yang masih dikaji dan dipelajari. Pembahasan terakhir masuk ke dalam materi pengembangan ilmu sains dalam peradaban Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang merupakan rahmat bagi semesta alam yang diturunkan Allah SWT. Islam juga merupakan agama yang menaungi dan melengkapi seluruh kehidupan makhluk hidup dunia ini termasuk di dalamnya manusia. Hal yang dibutuhkan manusia seperti berakhlak, cara beribadah, hingga bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini sebagai bekal untuk nanti di akhirat dengan berdoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Islam telah hadir dengan berbagai lini, salah satunya melalui ilmu pengetahuan. Sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia sains Islam telah berlangsung sangat lama dan melalui berbagai macam dinamika dan tantangan yang dihadapi dimulai dari periode klasik, pertengahan, hingga di zaman sekarang. Banyak sekali tokoh-tokoh dan peristiwa penting yang berperan dalam kemajuan ilmu pengetahuan di dunia berkat jasa-jasa mereka. Oke, kita masuk kepada zaman klasik yang merupakan era keemasan karena pada zaman itu umat Islam menjadi salah satu pemimpin dunia dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan berkat jasa para tokoh-tokoh Islam cerdas, aktif dan handal seperti Ibnu Sina, Al-Kindi,
Al-Khwarizmi, Ibnu Rushd, serta para tokoh lainnya. Di zaman ini berada pada kepemimpinan dinasti Abbasiyah sekitar tahun 790 Masehi. Kemajuan ini dilatar belakangi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penguasa dalam dinasti tersebut, seperti asimilasi yang merupakan keterbukaan akan pengetahuan, penerapan teknologi yang aktual pada zamannya, serta peran aktif para penguasa dan khalifah yang sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan sains di zaman tersebut. Namun pada akhirnya, masa kemasan tersebut runtuh yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang membuat peradaban tersebut akhirnya hancur. Penyebabnya disebabkan oleh ketidaksamaan dari Al-Ghazali yang menentang pengaruh dari filsafat Yunani yang memiliki perbedaan. Lalu, karena serangan dari bangsa Mongol yang pada akhirnya meluluh lantakan Baghdad, yang menjadi pusat perpustakaan peradaban Islam beserta buku-buku pengetahuan yang paling besar pada saat itu. Sejak saat itulah, periode pengembangan ilmu pengetahuan dan sains dalam Islam periode klasik berakhir dan berlanjut pada zaman pertengahan yang berkembang pada zaman kekuasaan tiga kerajaan besar yang masing-masing berada di Turki, India, dan Persia. Ketiga kerajaan tersebut adalah kerajaan Utsmani, kerajaan Mughal, dan kerajaan Safawi. Ketiga kerajaan tersebut memiliki andil besar dalam memajukan kembali peradaban Islam yang telah hancur akibat berbagai peristiwa yang telah terjadi, meskipun pada akhirnya zaman pertengahan ini harus kembali runtuh. Karena pada zaman ini, perkembangan yang dilakukan cenderung pada aspek kerajaan, seperti politik dan kekuasaan saja. Tidak seperti pada zaman klasik di mana sains dan ilmu pengetahuan menjadi fokus utama dalam pembangunan peradaban. Lalu yang ketiga, yang terakhir, adalah pengembangan sains dan ilmu pengetahuan di zaman modern sekarang ini. Yang menjadi tantangan utama dari pengembangan pada zaman modern ini adalah sekularisasi dan pengaruh dari pesatnya pengetahuan dunia barat yang telah membawa dampak hilangnya nilai substansial dari mempelajari perkembangan sains dalam Islam. Penekanan nilai-nilai Islami pada setiap lini ilmu pengetahuan merupakan salah satu upaya agar nilai-nilai Islam yang sudah diperjuangkan sejak dahulu tetap bertahan dan dijadikan pedoman bagi siapa saja yang ingin memberikan kontribusinya pada sains dan ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya, Islam dan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan baik langsung maupun secara tidak langsung. Banyak nilai dan pelajaran berharga yang layak untuk kita ambil dengan mengetahui sejarah pengembangan peradaban Islam. Dan tidak dapat menyelidiki dan mengetahui sejauh mana sih kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam terdahulu. Kita juga dapat menggali dan meninjau kembali faktor-faktor apa yang menyebabkan kemajuan maupun kemunduran Islam yang kemudian menjadi cerminan bagi generasi-generasi saat ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengambil sebuah tindakan. Mungkin cukup sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.